Manusia itu adalah makhluk yang gampang sekali melupakan aturan-aturan Tuhan. Dan jangankan manusia sekarang ini, manusia pertama Adam dan Hawa saja yang notabene diciptakan langsung oleh Tuhan dari tanah. Yang jelas-jelas pada waktu itu mereka belum ada dosa. Dan larangan Tuhan begitu jelas di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayat 17 bahwa untuk buah pengetahuan baik dan yang jahat jangan dimakan sebab akan mati. Dan dalam Kejadian pasal 3 mereka pun langsung lupa, padahal Adam dan Hawa ini belum hidup di dalam dosa dan mereka belum berdosa. Asih begitu cepat sekali melupakan firman Tuhan dan aturan-aturan Tuhan. Dan kalaupun Adam dan Hawa yang tidak berdosa waktu itu dan bisa jatuh dalam dosa, lupa ingatan seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan kita yang hidup sekarang bisa mengalami hal-hal yang sama. Dan jika kita lihat doktrin tentang dosa, sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa, manusia itu bisa berdosa, bisa tidak. Dan setelah manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, maka manusia itu tidak bisa kalau tidak berbuat dosa. Kemudian ada satu tahapan, mereka yang ada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya begini, manusia itu sudah kembali lagi pada posisi seperti Adam dan Hawa, yaitu bisa jatuh dalam dosa, bisa tidak. Jadi kita semua yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus, kita semua ada pada posisi ini, bisa jatuh, bisa tidak. Dan nanti kalau kita sudah ada pada tahapan total, yaitu tubuh kita ini akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan, yaitu tubuh yang tidak akan berdosa lagi. Dan selanjutnya mereka itu akan masuk pada hidup kekekalan, yaitu kerajaan sorga selama-lamanya. Dan sekalipun kita sebagai orang Kristen tetapi tanpa melakukan kehendak Allah, orang Kristen tanpa melakukan kehendak Bapa di sorga, Alkitab tulis dengan sangat jelas tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga. Contoh, Matius 7 ayat 21. Mereka ini kenal Tuhan, panggil Tuhan, Tuhan. Orang Kristen tapi tidak melakukan kehendak Allah. Alkitab tulis dengan jelas, mereka pun tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga. Dan pertanyaannya, kehendak Allah itu yang mana dan bagaimana menurut Alkitab? Kita akan baca di dalam Matius pasal 3 ayatnya yang ke-15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ini adalah kisah yang terjadi di Sungai Yordan, di mana waktu Yesus datang untuk memberi diri dibaptis, dan di ayat-ayat sebelumnya Nabi Yohanes ini mencegah Yesus, katanya, aku yang perlu dibaptis olehmu, bukan Yesus yang datang kepadanya. Tetapi jawab Yesus, biarlah hal itu terjadi, sebab baptisan ini adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Artinya, kalau kita belum dibaptis atau belum bikin apa yang Yesus sudah contohkan, baptisan kehendak Allah, berarti kita ini belum genap. Yesus saja yang adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita melakukan baptisan masuk ke dalam air dan keluar dari air.
Sebab baptisan ini adalah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Alkitab pun menjelaskan, sesudah dibaptis, sesudah menggenapkan seluruh kehendak Allah, baru ada pengakuan dari sorga. Matius 3 ayatnya yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ayat ini menjelaskan sorga gempar dan sorga memberi pengakuan kepada orang yang dibaptis menjadi anak Allah yang berkenan kepada Tuhan. Berarti bagi mereka-mereka yang belum melakukan baptisan kehendak Allah, seperti yang Yesus sudah contohkan, berarti hidupnya belum berkenan kepada Tuhan. Yesus sudah contohkan langsung baptisan kehendak Allah dan yang berkenan kepada Tuhan. Asitoh masih banyak orang-orang yang bikin aturan-aturan lain, padahal sudah ada contoh, dan contohnya itu pribadi Yesus sendiri yang dibaptis. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sebab abaikan apa yang Tuhan bilang. Dan yang mereka dengar adalah aturan-aturan lain apa yang iblis bilang. Artinya begini, Hawa ini lebih percaya kelicikan iblis. Hawa ini lebih percaya iblis putar balik. Maka jatuhlah manusia pertama ke dalam dosa. Kemudian Rasul Paulus katakan dengan jelas dan sangat jelas kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 4 ayatnya yang kelima. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan pertanyaannya, satu baptisan, lalu baptisan yang mana? Jawabannya sangat sederhana. Yang jelas baptisan yang Yesus sudah contohkan, dan semua itu ditulis di dalam Alkitab. Artinya jangan bikin yang tidak ada di dalam Alkitab, dan jangan lakukan yang Tuhan Yesus tidak perintahkan. Akhirnya lakukan kehendak Allah, dan jangan jadi orang Kristen atau pelayan-pelayan Tuhan yang tidak akan masuk surga. Matius 7 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25, yang akhirnya Alkitab tulis kepada mereka-mereka, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.